Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damujinta Tagalung. Saya dari kelas 10-8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan virus dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebagian besar virus merugikan karena cara hidupnya bersifat parasit, intraseluler, obligat pada sel hidup. Namun demikian, beberapa virus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Berikut beberapa manfaat virus bagi manusia. Peranan virus yang menguntungkan. Virus dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika atau manipulasi informasi genetik, misal untuk terapi gen. Terapi gen merupakan upaya perbaikan informasi genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen pada untaian DNA di dalam gen. 2. Pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh melawan suatu penyakit seperti vaksin yang kita lakukan pada saat COVID-19 tahun lalu dan sekarang masih berlanjut. 3. Untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya, bakteriofag dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen. 4. Untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup parasit pada serangga. Virus tersebut dibiarkan dan digunakan untuk menyemprot serangga atau tanaman, misalnya bacillovirus. Virus juga dapat menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyakit pada manusia yang dibuat oleh virus. 1. Gondong atau parotitis. Gondong yaitu penyakit pembengkakan kelenjar ludah atau parotis yang disebabkan oleh paramisovirus. Penularan melalui kontak langsung dengan penderita melalui ludah, urin maupun muntahan. Virus ini hanya memiliki RNA. Paramisovirus dapat tumbuh di jaringan otak testis, glandula parotid, dan kadang-kadang di hati. Cara penyebarannya yaitu melalui uap air udara pernapasan, batuk atau bersin, melalui air liur, berciuman atau minuman bersama, dan melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Gejala penyakit gondong. Beberapa orang tidak mengalami gejala. Jika ada gejalanya, meliputi bengkak, nyeri pada kelenjar ludah, demam, sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya nafsu makan. 2. Herpes. Penyakit infeksi pada sel epitel disebabkan oleh virus herpes simplex HSF1 dan HSF2. Setelah terjadi infeksi, virus tidak akan keluar dari tubuh dan tetap laten pada sel-sel saraf. Gejala penyakitnya adalah kulit memerah dan muncul bintil-bintil seperti luka melepuh. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dengan cairan yang berasal dari jaringan epitel yang terinfeksi. 3. Influenza dan parainfluenza. Penyakit pernapasan dengan gejala tubuh menggigil, sakit kepala, batuk kering, demam, dan nyeri otot. Influenza disebabkan oleh ortimisovirus yang berbentuk bulat. Virus influenza menyerang sel-sel saluran pernapasan dan mudah menyebar dari satu orang ke orang lain saat penderita batuk, bersin, atau kontak tangan yang terkombinasi. Parainfluenza yaitu penyakit saluran pernapasan sering diderita oleh bayi dan anak-anak, disebabkan oleh parainfluenza virus. Selanjutnya keempat yaitu polio atau poliomyelitis, yaitu penyakit infeksi virus yang menyerang susunan saraf pusat. Serangan virus polio menyebabkan lumpuh, terutama kaki, jika virus menginfeksi selaput otak atau meninges dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini mudah berjangkit di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Menular melalui makanan yang tercemar oleh fases penderita polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin SAL. Masa tunas penyakit polio adalah 1-3 minggu, kadang-kadang sampai 5 minggu. Gejala penyakit polio antara lain demam dengan diare, tenggorokan merah, sakit kepala, kaku kuduk, kelumpuhan yang terjadi pada penurunan demam. Gejala klinis ini tidak terlalu disebabkan oleh virus polio. Kelumpuhan bisa juga karena virus Coxsackie-A tipe 7 dan 14. Selanjutnya, yang kelima adalah demam berdarah. Demam berdarah merupakan penyakit epidemi atau wabah di Indonesia, India, Filipina yang disebabkan oleh virus dengue dari genus Parvovirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejala dari penyakit ini yakni tubuh menggigil dan sakit kepala, bercak merah, timbul dan berlasu selama 24-72 jam. Kadar trombosit dalam darah akan menurun dan kondisi paling parah yaitu terjadinya pendarahan yang dapat menyebabkan kematian.
Cara penyebarannya itu melalui sengatan atau gigitan hewan ataupun serangga. Penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Pertama, dimulai dengan rabies. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat disebabkan oleh rhabdovirus yang dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita, misalnya anjing, kucing, dan monyet. Hewan yang terkena rabies menunjukkan perilaku agresif atau kelumpuhan. Virus ditularkan ke manusia melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Setelah masa inkubasi yang bervariasi dari 13-60 hari, timbul gejala kesemutan di sekitar luka gigitan, perasaan gelisah dan otot tegang. Gangguan fungsi otak seperti hilangnya kesadaran terjadi kira-kira 1 minggu kemudian. Rabies dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Berikut contoh gambar dari virus rabies. Penyakit mulut dan kuku. Penyakit yang sangat menular pada hewan ternak sapi, domba, babi, kambing, atau kerbau. Aptovirus. Penyakit ini ditularkan melalui udara, kontak langsung, makanan, dan peralatan yang terkontaminasi oleh virus. Gejala hewan ternak yang terinfeksi antara lainlah gelisah, lesu, dehidrasi, pincang, demam mencapai 410 Celcius, banyak mengeluarkan air liur, muncul vesikula yang berisi cairan bening sampai kuning kemerahan dan mudah terkelupas pada bagian bibir, lidah, gusi, mukosa pipi, langit-langit mulut, dan kuku. Penyakit kuku dan mulut dapat dicegah dengan vaksinasi. Berikut gambar dari aptovirus serta hewan, sapi, dan kambing yang telah terinfeksi oleh virus tersebut. Selanjutnya ketiga yaitu Tatelo atau NCD. Tatelo atau Perbever atau NCD atau Newcastle disease yaitu penyakit pada unggas misalnya ayam atau itik dengan gejala diare, batuk-batuk, dan kehilangan keseimbangan sehingga tubuhnya berputar-putar dengan kepala tertekuk. Penyakit Tatelo disebabkan oleh virus Newcastle disease dan mudah menular serta menyebabkan kematian hewan ternak. Berikut gambar virus NCD serta ayam dan itik yang sudah terinfeksi oleh virus tersebut. Keempat yaitu tumor atau kutil. Penyakit tumor atau kutil pada ayam disebabkan oleh RSV atau Roux sarcoma virus dan tumor pada sapi disebabkan oleh virus bovine papillomavirus. Berikut adalah contoh ayam dan sapi yang sudah terinfeksi oleh Roux sarcoma virus serta bovine papillomavirus. Dan yang terakhir adalah flu burung. Penyakit flu burung atau avian influenza atau A disebabkan oleh HPAIV atau Highly Pathogenic Avian Influenza Virus yang pada awalnya hanya menyerang unggas. Beberapa virus mengalami mutasi menjadi semakin ganas sehingga menyerang babi dan manusia. Jenis virus tipe A dan subtipe H5N. Strain virus influenza yang terutama menginfeksi burung, tetapi juga dapat menginfeksi manusia. Jenis flu ini paling sering terjadi karena kontak dengan unggas sakit. Flu ini juga dapat menular antar manusia. Berikut virus HPAIV serta manusia yang sudah tertular. Penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Pertama diawali dengan tungro. Virus tungro ini menyerang batang dan akar tanaman padi, menyebabkan sel-sel daun mati sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Penyebarannya oleh waring coklat dan waring hijau. Untuk mengatasinya, pemerintah menganjurkan menggunakan bibit padi varietas unggul tahan waring atau FUTW. Berikut contoh gambar padi yang sudah terinfeksi oleh virus tungro dengan perantara waring hijau. Yang kedua, mosaik. Mosaik adalah penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMF. Penyebaran virus ini melalui perantaraan serangga. Berikut contoh gambar kacang tanah dan tembakau yang sudah terinfeksi oleh virus tobacco mosaic virus. Ketiga, penyakit TYLC atau Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Virus yang menyebabkan daun tumbuhan tomat berwarna kuning dan menggulung sehingga menurunkan hasil panen. Yang keempat, virus CFPD atau Citrus Vine Pollen Degradation. Virus ini menyebabkan penyakit dehidrasi pada batang dan daun jeruk. Virus ini menyerang sistem pembuluh pengangkut floem pada tanaman jeruk. CFPD merupakan penyakit yang paling merusak perkebunan jeruk dan patogennya ditularkan melalui vektor serangga sejenis kutu loncat. Berikut contoh gambar
jeruk yang sudah terinfeksi oleh virus CFPD. Sekian presentasi saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata saya selama video presentasi saya. Dan terima kasih atas perhatiannya Bu dan teman-teman sekalian yang menonton. Mungkin sampai di sini saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di tugas selanjutnya. Bye, see you guys, see you Bu.